Di balik kehidupan yang tampak sederhana, ada sebuah rahasia besar yang disembunyikan seorang suami dari istrinya dan keluarganya. Dita, seorang wanita muda yang hidup di sebuah desa kecil, selalu merasa terperangkap antara cinta pada suaminya, Ardi, seorang petani sederhana, dan keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari keluarganya yang selalu meremehkan mereka. Namun, apa yang terjadi ketika Ardi akhirnya membuka rahasia besar yang selama ini dia sembunyikan? Seberapa jauh kebahagiaan sejati bisa ditemukan di tengah kesederhanaan, dan apakah itu cukup untuk merubah pandangan orang-orang yang paling dekat dengannya? Temukan jawaban dalam kisah yang penuh kejutan, tentang cinta, pengorbanan, dan pencarian kebahagiaan yang sesungguhnya. Jangan lupa komen pendapat kamu tentang sifat mertua Ardi. Di sebuah desa kecil bernama Cikidang, yang terletak di kaki Gunung Gede, Dita dan suaminya, Ardi, menjalani kehidupan yang tampak sederhana di mata orang lain. Rumah kayu yang mereka huni terletak di pinggir sawah yang hijau, dengan pemandangan alam yang menenangkan mata. Rumah itu tidak besar, hanya cukup untuk mereka berdua, dengan satu ruang tamu yang sederhana, dapur kecil, dan kamar tidur yang penuh dengan kenangan. Meski tidak banyak barang, rumah ini terasa hangat karena cinta yang menyelimuti setiap sudutnya. Ardi adalah seorang petani yang sudah lama mengabdikan hidupnya untuk bekerja di sawah. Setiap hari, ia bangun pagi-pagi sekali sebelum matahari terbit, dan pulang saat senja mulai turun. Ia bukanlah seorang yang ambisius dalam hal harta atau status sosial. Baginya, kebahagiaan sejati terletak pada kehidupan yang tenang dan kerja keras yang dilakukan dengan penuh dedikasi. Ia memiliki keyakinan bahwa hasil yang ia peroleh dari bekerja di sawah adalah cukup, meskipun kehidupan mereka jauh dari mewah. Dita, di sisi lain, mencintai suaminya sepenuh hati. Ia tak pernah mengeluh meskipun kehidupan mereka jauh dari kemewahan. Di luar sana, banyak orang yang akan melihat kehidupan mereka dan menganggapnya sebagai hidup yang kurang. Namun, bagi Dita, apa yang mereka miliki sudah cukup. Ia menyukai kesederhanaan itu. Namun, terkadang ia merasa tertekan dengan pandangan orang lain, terutama keluarga besarnya. Ibu mertuanya, Nyonya Sumiati, adalah sosok yang sering memberi kritik tajam terhadap kehidupan Ardi dan Dita. Ia selalu mengatakan bahwa Ardi seharusnya berusaha lebih keras untuk memberi lebih banyak kepada keluarganya, terutama dalam hal materi. "Kamu lihat itu? Anakmu yang besar sudah mulai minta ponsel baru. Kenapa Ardi tidak bisa memberikan yang lebih baik?" kata Ibu Sumiati suatu hari dengan nada mengeluh. Dita hanya tersenyum, mencoba untuk meredam ketegangan yang timbul setiap kali mereka berdebat tentang hal itu. Ardi, meski sering dihina, tak pernah membalasnya. Ia memilih untuk diam, tetap sabar, dan tidak merespons sindiran-sindiran itu. Di mata Dita, suaminya adalah sosok yang luar biasa. Tidak banyak orang yang bisa sesabar Ardi dalam menghadapi segala hinaan dan tekanan. Namun, hal ini juga sering membuat Dita merasa terperangkap. Di satu sisi, ia merasa sangat mencintai Ardi dan bahagia dengan kehidupannya, tetapi di sisi lain, ia merindukan pengakuan dari keluarganya. Ia ingin mereka melihat bahwa Ardi bukanlah orang yang layak diremehkan. Setiap kali Dita bertanya kepada suaminya mengapa ia tak pernah menjawab atau mengoreksi kritik dari ibu mertuanya, Ardi selalu menjawab dengan tenang, "Biarkan saja, Dita. Yang penting kita tahu apa yang kita punya, dan kita tahu apa yang kita inginkan dalam hidup ini." Namun, bagi Dita, hidup ini bukan hanya soal mereka berdua. Ia merasa ada banyak hal yang perlu dibuktikan, terutama kepada keluarganya. Mengapa mereka harus hidup begitu sederhana, tanpa barang-barang yang bisa membanggakan? Kenapa Ardi tidak pernah berusaha sedikit lebih keras untuk menunjukkan bahwa mereka juga bisa sukses dalam cara mereka sendiri? Tapi Ardi tetap pada prinsipnya. Ia lebih memilih untuk hidup tenang di desanya, jauh dari keramaian dan tekanan dunia luar. Kebahagiaan mereka tak tergantung pada bagaimana orang lain menilai mereka. Pernah suatu kali, Dita ikut menghadiri sebuah acara keluarga besar yang diadakan oleh ibunya di rumah besar mereka di Jakarta. Acara itu penuh dengan percakapan tentang kemewahan, tentang bagaimana saudara-saudara Dita berhasil membeli rumah besar dan mobil baru. Mereka semua berbicara tentang investasi dan peluang bisnis,
sementara Dita hanya bisa duduk diam mendengarkan. Ibu mertuanya dengan sinis bertanya, "Dita, kapan Ardi mau membuat kehidupan kalian lebih layak? Kenapa kalian tidak seperti anak-anak kami yang sudah bisa membeli barang-barang mewah?" Dita hanya bisa tersenyum kecut. Ia tahu betul bahwa keluarganya tak pernah memahami pilihan hidupnya bersama Ardi. Mereka hanya melihat Ardi sebagai seorang petani, pekerjaan yang sering dipandang sebelah mata oleh mereka yang hidup di dunia yang lebih glamor. "Kami baik-baik saja, Bu," jawab Dita dengan hati yang sedikit terluka. Namun, ia tak bisa terus menahan perasaan itu. Seringkali, setelah acara semacam itu, Dita kembali ke rumah dengan perasaan berat. Ia merasa tidak dihargai oleh keluarganya, merasa bahwa apa yang ia dan suaminya miliki tidak cukup baik di mata mereka. Di dalam dirinya, Dita merasa bimbang. Apakah ia harus mengikuti kehendak keluarganya, atau tetap mendukung suaminya dalam kesederhanaan mereka? Di lain sisi, Ardi tetap dengan sikapnya yang tidak tergoyahkan. Ia selalu memilih untuk berbicara dengan lembut dan tidak membiarkan kata-kata orang lain merusak kedamaian hidup mereka. Setiap kali Dita merasa cemas, Ardi akan mengingatkannya bahwa kebahagiaan mereka terletak pada kedamaian hati, bukan pada apa yang mereka miliki secara materi. Dita sering bertanya-tanya, bagaimana bisa seseorang memiliki kekayaan yang melimpah tetapi tetap memilih untuk hidup dengan cara yang begitu sederhana? Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar petani yang dilihat oleh orang-orang. Tetapi Ardi tidak pernah memberitahunya lebih jauh tentang hal itu. Saat Dita duduk di ruang tamu rumah mereka yang kecil, ia sering berpikir panjang tentang suaminya. Di luar sana, dunia tampaknya berputar dengan cara yang berbeda, tetapi di sini, di Cikidang, kehidupan mereka terasa begitu sederhana namun penuh makna. Sambil menatap keluar jendela, Dita melihat sawah yang terbentang luas, warna hijau yang menenangkan hati. Ia menyadari bahwa di balik semua tekanan yang ia hadapi dari keluarganya, hidup sederhana mereka memiliki keindahan yang tak dapat dinilai dengan harta benda. Namun, kerinduan akan pengakuan itu masih ada, membayangi setiap langkahnya. Dita duduk di kursi kayu tua di rumah orang tuanya di Ciamis, sebuah kota kecil yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Hari itu adalah hari Minggu, yang berarti seluruh keluarga besar berkumpul di rumah orang tuanya untuk acara makan siang bersama. Sejak pagi, Dita sudah merasakan ketegangan di dalam dadanya. Kumpul keluarga ini selalu menjadi ajang bagi saudara-saudaranya untuk membicarakan segala hal tentang kesuksesan dan pencapaian pribadi. Meskipun ia mencintai keluarganya, Dita merasa terasingkan setiap kali acara seperti ini berlangsung. Di ruang makan yang luas, meja panjang sudah penuh dengan hidangan lezat, mulai dari ayam goreng, rendang, hingga sayur lodeh. Semua anggota keluarga duduk mengelilingi meja, berbincang-bincang dengan riang. Namun, Dita merasa tidak begitu nyaman. Ibu dan ayahnya duduk di ujung meja, sementara saudara-saudaranya yang sebagian besar sudah sukses dalam karir mereka, berbicara tentang pembelian rumah baru, investasi properti, dan bagaimana mereka baru saja membeli mobil mewah terbaru. Dita tahu bahwa mereka tidak bermaksud buruk, tetapi setiap kali topik semacam itu muncul, ia merasa malu dengan kehidupannya bersama Ardi yang jauh lebih sederhana. Di sudut meja, ibu mertuanya, Nyonya Sumiati, dengan ekspresi sedikit masam, memandangi Dita yang duduk dengan wajah lesu. Nyonya Sumiati yang datang dari keluarga yang cukup mapan, selalu merasa bahwa hidup yang sederhana itu bukanlah pilihan yang bijaksana. Dita bisa merasakan pandangan tajam dari ibu mertuanya, seolah-olah berkata, "Kenapa kamu tidak bisa hidup seperti anak-anak kami yang berhasil?" Setiap kali acara seperti ini berlangsung, ibu mertuanya selalu menyinggung kehidupan mereka, terutama soal pekerjaan Ardi yang dianggap kurang berkelas. "Dita, kamu lihat kan rumah anak-anak kita yang besar dan mewah? Kenapa Ardi tidak bisa berusaha lebih keras untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi kamu?" kata Nyonya Sumiati dengan nada yang lebih keras dari biasanya. Dita menunduk, berusaha menahan rasa sakit yang mulai muncul di dadanya. Ardi yang duduk di sebelah Dita, tetap tenang dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Setiap kata yang keluar dari mulut ibu mertuanya, seperti angin lalu baginya. Ia hanya menyentuh gelas airnya dan menatap dengan lembut ke arah Dita. "Biarkan saja Dita,
bisiknya pelan, seolah mencoba menenangkan hatinya yang sedang gundah. Saudara-saudara Dita yang tidak kalah sukses, mulai ikut campur dalam percakapan itu. Ardi itu terlalu nyaman hidup di desa. Apa nggak kepingin coba peluang bisnis di kota? Ujar Rudi, saudara laki-laki Dita yang sudah menjadi pengusaha sukses di Jakarta. Ia baru saja membeli mobil sport terbaru dan tidak ragu untuk menunjukkannya kepada semua orang. Kita akan hidup di era yang berbeda sekarang, sudah waktunya berpikir besar. Dita merasakan pipinya memerah. Ia tahu bahwa Rudi dan saudara-saudaranya hanya bermaksud berbicara dari sudut pandang mereka yang sudah mapan, tetapi kata-kata mereka menambah berat perasaan Dita. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ardi tetap diam. Hanya senyum kecil yang terlihat di wajahnya, seolah ia tidak peduli dengan semua omongan itu. Namun, Dita tahu betul bahwa di balik kesabaran suaminya, ada perasaan yang mungkin tak bisa diungkapkan. Kembali ke meja, Ibu Sumiati melontarkan lagi pertanyaan yang membuat Dita semakin tidak nyaman. Dita, kamu jangan terus-terusan mengikuti Ardi saja. Pasti ada yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan. Bagaimana kalau kamu bekerja di kota? Atau coba jualan online seperti yang dilakukan banyak orang sekarang? Ia berbicara dengan nada yang seolah-olah menganggap Dita sudah tidak berusaha cukup keras. Dita mencoba menahan napas, tidak ingin menunjukkan bahwa hatinya sedang hancur mendengar semua itu. Kami baik-baik saja, Bu, jawab Dita pelan. Namun, jawaban itu terasa seperti angin yang berlalu begitu saja di tengah percakapan yang ramai. Di sisi lain meja, suami dari saudara perempuan Dita, Adi, menimpali, "Iya, kalau Ardi bisa sedikit lebih ambisius, hidup kalian pasti lebih maju, Dita. Semua orang butuh uang, bukan hanya cinta. Mungkin Ardi tidak tahu caranya mencari lebih banyak peluang." Adi berbicara dengan santai, tanpa menyadari betapa dalamnya luka yang ia buat. Dita bisa merasakan tubuhnya kaku, seperti ada beban yang terus bertambah di dadanya. Ia ingin sekali pergi dari sana, berlari jauh dari semua orang yang tidak mengerti hidup mereka. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa, karena ini adalah acara keluarga dan ia tidak ingin membuat suasana semakin canggung. Ardi hanya duduk diam, tidak berusaha membela dirinya sendiri. Begitu sabar dan tenang, Dita merasa semakin kecil di hadapan keluarganya. Saat makan siang berlanjut, percakapan itu berubah arah. Namun, Dita masih terjebak dalam pikirannya. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah memang benar jalan hidup mereka adalah jalan yang salah? Apakah Ardi terlalu santai dan tidak cukup berambisi untuk membuat hidup mereka lebih baik menurut standar keluarganya? Ataukah ia hanya terlalu terikat pada cara hidup yang sudah mereka pilih, yang mungkin tidak akan pernah dimengerti oleh orang lain? Dita menatap Ardi dengan penuh kasih. Suaminya yang sederhana itu tak pernah membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia memilih untuk tetap bekerja di sawah, merawat tanah mereka dengan penuh cinta, dan menikmati setiap hasil yang didapat. Ardi tidak pernah merasa kurang, bahkan meskipun keluarga besar Dita seringkali menganggapnya tidak cukup sukses. Tetapi Dita merasa tersesat. Apa yang mereka miliki, meskipun cukup untuk mereka berdua, seringkali terasa kurang di mata orang lain. Dita merasa bingung. Ia mencintai suaminya dan segala ketenangan yang ia bawa, tetapi di saat yang sama, ia merasa terjepit oleh harapan keluarganya yang terus-menerus menilai hidup mereka dengan tolok ukur yang berbeda. Keinginan untuk diterima dan dihargai oleh orang tuanya dan saudara-saudaranya semakin menggerogoti dirinya. Ia ingin memberi yang lebih untuk Ardi, tetapi ia tahu bahwa apa yang diinginkan oleh keluarganya dan apa yang Ardi inginkan tidaklah sejalan. Suasana di rumah besar keluarga Dita terasa berbeda kali ini. Kali ini, acara keluarga yang diadakan di rumah orang tuanya di Ciamis tampak lebih ramai dari biasanya. Banyak anggota keluarga yang hadir, termasuk beberapa saudara yang sudah lama tidak bertemu. Dita merasakan keramaian itu dengan hati yang berat. Meskipun ia menyukai berkumpul dengan keluarga, ada ketegangan yang menyelimuti dirinya sejak pagi. Hari itu terasa panas. Matahari terik menerobos melalui jendela rumah besar yang berdiri megah, menyinari setiap sudut ruang makan. Piring-piring penuh dengan hidangan khas Sunda,
seperti nasi liwet, ayam bakar, dan sambal terasi. Semua orang duduk mengelilingi meja, berbincang-bincang tentang pekerjaan, keluarga, dan segala pencapaian yang telah mereka raih. Meskipun perbincangan itu riang, Dita merasakan kehadiran sebuah kecanggungan yang membuatnya sulit menikmati kebersamaan itu. Ia menatap suaminya, Ardi, yang duduk di sampingnya. Ardi tidak banyak bicara, hanya tersenyum kecil pada setiap percakapan yang mengarah ke kehidupan mereka. Dita tahu betul bahwa Ardi tidak terlalu nyaman berada di tengah keramaian seperti ini. Namun, suaminya tetap tenang, seperti biasa. Dita sangat mengagumi ketenangan hati Ardi, namun di saat yang sama, ia juga merasa bahwa ketenangan itu membawa beban tersendiri bagi dirinya. Di ujung meja, ibu mertuanya, Nyonya Sumiati, dengan tatapan tajam mengawasi Ardi dan Dita. Sudah lama ibu mertuanya tidak bisa menerima kenyataan bahwa Ardi lebih memilih untuk hidup sederhana. Ia tidak bisa mengerti mengapa menantu laki-lakinya itu enggan untuk mengejar kehidupan yang lebih besar, yang lebih mewah. Setiap kesempatan yang ada, Nyonya Sumiati selalu melemparkan sindiran halus mengenai hidup mereka yang sederhana. Namun kali ini, Dita merasa ada sesuatu yang berbeda. Seolah ada sesuatu yang menunggu untuk diungkapkan. Pembicaraan di meja semakin mengarah pada topik-topik yang menyudutkan Ardi. Ardi, kamu nggak tertarik untuk investasi atau mencoba peluang bisnis di luar sana? Tanya Rudi, saudara laki-laki Dita yang sudah menjadi pengusaha sukses. Aku rasa kamu punya potensi lebih dari sekadar bertani. Kami di kota ini bisa mencapai lebih banyak, jadi kenapa kamu memilih untuk tinggal di desa? Rudi berbicara dengan nada yang ringan, tetapi Dita bisa merasakan ketegangan di dalam kata-katanya. Ardi hanya tersenyum, menatap Rudi sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke Dita yang duduk di sampingnya. Kami memilih untuk hidup dengan cara kami sendiri, Rudi, jawab Ardi dengan suara lembut, tanpa sedikit pun terbawa emosi. Dita menatap Ardi dengan perasaan campur aduk. Ia tahu suaminya selalu sabar, tetapi di saat seperti ini, Dita merasa perasaan mereka tidak dihargai oleh orang lain. Namun, yang lebih mengejutkan adalah bagaimana Nyonya Sumiati mengeluarkan pernyataan yang lebih tajam. Tapi Dita, kamu juga harus berpikir lebih besar. Jangan terlalu tergantung pada Ardi. Kalau Ardi nggak mau berusaha, kamu yang harus melakukannya. Ada banyak cara untuk mengubah hidup kalian, ujar ibu mertuanya dengan nada yang lebih keras. Dita menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Semua pandangan di meja kini tertuju pada mereka. Dita merasa tubuhnya mulai kaku. Setiap kata yang keluar dari mulut ibunya membuatnya semakin bingung dan merasa tidak dihargai. Rudi, saudara laki-laki Dita, menatap Ardi dengan tatapan penuh pertanyaan, seolah mempertanyakan keputusan Ardi untuk tetap bertahan di dunia yang dianggap kecil oleh keluarganya. Namun, Ardi tetap tenang, seolah tak terpengaruh dengan pandangan mereka. Tiba-tiba, suasana yang semula penuh dengan percakapan dan gelak tawa itu berubah seketika. Ardi, yang selama ini diam saja, berdiri perlahan dari kursinya. Semua orang terdiam, memperhatikan gerakan suaminya yang tenang namun penuh ketegasan. Dita yang terkejut hanya bisa menatap Ardi dengan pandangan cemas. Dita, semua orang di sini berhak untuk berbicara tentang kehidupan mereka, kata Ardi dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan. Semua mata kini tertuju pada Ardi, yang tidak pernah sebelumnya mengungkapkan perasaan sedalam ini di depan keluarga Dita. Tetapi saya ingin kalian semua mendengar sesuatu yang mungkin belum kalian ketahui tentang saya, lanjut Ardi, menatap semua anggota keluarga dengan tegas. Dita terkejut. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan suaminya. Apakah ini saatnya Ardi akan mengatakan sesuatu yang akan mengubah cara pandang keluarganya terhadap mereka? Dita merasakan hatinya berdebar-debar. Ia tidak tahu apakah ia siap untuk mendengar apa yang akan diungkapkan oleh suaminya, tetapi satu hal yang pasti, Ardi tidak akan menyembunyikan apapun lagi. Kalian semua selalu menganggap saya hanya sebagai seorang petani sederhana yang tidak tahu bagaimana cara hidup dengan lebih baik. Tetapi kalian tidak tahu bahwa saya adalah pemilik ribuan hektar sawah yang sangat luas. Saya memiliki kekayaan yang tidak pernah saya pamerkan.
Saya memilih untuk hidup seperti ini karena saya percaya kebahagiaan bukan diukur dari harta yang kita miliki, tetapi dari kehidupan yang tenang dan penuh rasa syukur, kata Ardi dengan suara yang tetap tenang, namun ada kekuatan yang mengalir dari setiap kata-katanya. Suasana seketika hening. Semua anggota keluarga Dita terdiam, tidak ada yang bisa berkata-kata. Dita merasa dunia seakan berhenti berputar sejenak. Ia menatap suaminya dengan mata yang terbuka lebar. Tidak ada kata-kata yang bisa ia ucapkan saat itu. Semua yang ia rasakan selama ini, tentang ketidakpastian dan tekanan dari keluarganya, seperti terlepas begitu saja. Dita merasa bingung, antara terkejut, bangga, dan sedikit malu. Ia tidak pernah tahu bahwa suaminya menyimpan kekayaan sebesar itu. Tidak ada yang pernah memberitahunya. Ardi, dengan segala kesederhanaannya, telah memilih untuk menyembunyikan semua itu, untuk menjalani hidup sederhana yang mereka jalani bersama. Dita merasa terperangkap antara kebanggaan dan kebingungannya sendiri. Mengapa Ardi memilih untuk menyembunyikan segalanya? Namun, saat ia menatap wajah Ardi, Dita melihat ketenangan yang selalu menyertainya. Ardi tidak pernah merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Ia memilih hidup dengan caranya sendiri, meskipun dunia luar sering menilai mereka dengan cara yang berbeda. Ini adalah pilihan Ardi, dan itu membuat Dita merasa lebih terhormat menjadi istrinya. Meskipun ia tidak tahu apa yang harus dikatakan, satu hal yang pasti, ia mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati memang tidak bisa diukur dari materi. Setelah kejadian yang mengejutkan di rumah orang tua Dita di Ciamis, suasana dalam keluarga besar mulai berubah. Meskipun Ardi tetap dengan pendiriannya untuk hidup sederhana, keluarganya mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Begitu banyak kata-kata yang terlontar setelah pengakuan Ardi, begitu banyak tatapan yang berubah arah. Dita merasa perubahan itu nyata, meskipun ia masih tidak tahu pasti bagaimana seharusnya meresponsnya. Hari itu, beberapa minggu setelah pertemuan yang mengejutkan itu, Dita kembali merasakan perbedaan dalam sikap keluarganya. Mereka tidak lagi mencibir, tidak lagi berbicara dengan nada merendahkan tentang kehidupan mereka. Sebaliknya, mereka mulai menunjukkan ketertarikan terhadap cara hidup yang selama ini dipilih Ardi. Bahkan, Ibu Sumiati, yang dulu sering memberi kritik tajam, mulai mendekat dan bertanya dengan nada yang lebih lembut. Di tengah ruang tamu rumah orang tuanya, yang dipenuhi oleh keramaian keluarga, Dita duduk di samping suaminya. Tidak seperti biasanya, Rudy, saudara laki-laki Dita yang selalu menyindir hidup mereka, tampak lebih ramah dan sedikit canggung. Ia menghampiri Ardi, yang sedang duduk santai dengan memegang secangkir teh hangat. "Ardi," ujar Rudy dengan suara yang agak ragu, "sebenarnya aku ingin belajar dari kamu. Aku tahu kamu punya banyak pengalaman dalam bertani. Kami di kota kadang terlalu fokus pada bisnis dan investasi, tapi mungkin ada hal-hal yang bisa kami pelajari dari cara hidup yang lebih sederhana." Dita yang mendengar itu hanya bisa menatap suaminya dengan tatapan tidak percaya. Rudy, yang selama ini seringkali meremehkan Ardi, kini justru meminta nasihat. Ardi hanya tersenyum dengan cara yang khas. Tidak ada sedikit pun kebanggaan atau rasa ingin menunjukkan superioritas. Ardi tetap pada caranya yang biasa, tenang, sabar, dan rendah hati. "Bertani itu bukan sekadar bekerja di tanah, Rudy. Ini tentang hubungan kita dengan alam dan menghargai hasilnya. Jika kamu benar-benar ingin memahaminya, kamu harus merasakannya sendiri," kata Ardi, menjelaskan dengan cara yang sangat sederhana. Rudy terlihat terkejut, namun juga tertarik. "Mungkin aku harus datang ke sawahmu suatu hari dan belajar langsung dari kamu," ujarnya, tampak berpikir serius. Dita merasa hatinya sedikit tenang melihat perubahan ini. Meskipun sikap keluarganya belum sepenuhnya berubah, mereka mulai menunjukkan rasa hormat kepada Ardi. Bahkan ibu mertuanya, yang dulu seringkali berbicara sinis, mulai berbicara dengan nada yang berbeda. Pada satu kesempatan, setelah makan siang, Ibu Sumiati menghampiri Dita dan Ardi yang sedang duduk di teras rumah, menikmati udara sore yang sejuk. "Dita, Ardi, aku ingin berbicara dengan kalian sebentar," kata ibu mertuanya dengan nada lebih lembut dari biasanya. Dita menatap ibunya dengan rasa penasaran. Biasanya, jika ibunya meminta berbicara seperti itu,
ada sesuatu yang akan dikatakan dengan nada kritik. Namun kali ini, tampaknya berbeda. Ibu ingin meminta maaf atas sikap ibu yang dulu sering mengkritik kalian, ujar Ibu Sumiati masih dengan suara lembut. Aku memang terlalu fokus pada penilaian orang lain tentang hidup kalian, dan aku terlalu keras terhadap Ardi. Tapi setelah apa yang kamu katakan di Ciamis, aku mulai berpikir ulang. Mungkin aku terlalu cepat menilai. Dita terkejut mendengar kata-kata ibunya. Ia tidak pernah menyangka ibu mertuanya akan mengucapkan hal seperti itu. Selama ini, Dita selalu merasa ibu mertuanya menilai hidup mereka dengan cara yang keras dan seringkali menyakitkan. Namun kini, kata-kata itu seolah membuka lembaran baru dalam hubungan mereka. Terima kasih Bu, jawab Dita dengan tulus. Ia tahu bahwa perubahan ini tidak mudah bagi ibu mertuanya, yang terbiasa dengan hidup yang lebih material dan berfokus pada status sosial. Namun, Dita juga merasa lega mendengar pengakuan itu. Ia tidak tahu apakah sikap ibu mertuanya ini akan bertahan, tetapi ia berharap perubahan itu menjadi awal dari pemahaman yang lebih dalam antara keluarga mereka. Ardi hanya tersenyum kecil, namun senyumnya tidak pernah menunjukkan perasaan bangga. Bagi Ardi, perubahan dalam pandangan orang lain terhadapnya bukanlah hal yang penting. Baginya, yang terpenting adalah menjaga ketenangan hati dan menjalani hidup dengan cara yang benar-benar sesuai dengan keyakinannya. Ia tidak pernah mencari pengakuan, namun justru dengan cara hidupnya yang sederhana itu, ia berhasil membuat orang-orang di sekitarnya mulai memahami makna kebahagiaan yang sesungguhnya. Seiring waktu, keluarga Dita mulai lebih sering meminta nasihat dari Ardi. Mereka bertanya-tanya tentang cara bertani, tentang bagaimana Ardi bisa menghasilkan begitu banyak dari tanah yang mereka miliki. Bahkan, beberapa dari mereka mulai tertarik untuk membeli tanah dan mencoba bertani, meskipun mereka tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Ardi selalu dengan sabar menjelaskan, memberikan petunjuk sederhana, dan berbagi pengetahuannya dengan mereka. Dita merasa semakin bangga dengan suaminya. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan mereka tidak hanya datang dari ketenangan hidup mereka yang sederhana, tetapi juga dari cara mereka saling menghargai dan memberi tanpa pamrih. Ia merasa tidak perlu lagi mencari pengakuan dari orang lain, karena ia sudah mendapatkan kebahagiaan sejati dalam kehidupannya bersama Ardi. Pada suatu malam, setelah makan malam bersama, Dita duduk di teras rumah mereka, menatap bintang-bintang di langit yang begitu cerah. Ardi duduk di sampingnya, memandangi sawah yang terhampar di depan rumah mereka. Suasana malam yang tenang membuat Dita merasa damai, meskipun pikirannya masih dipenuhi oleh berbagai pertanyaan tentang masa depan mereka. Ardi, aku merasa seperti baru mulai memahami apa yang sebenarnya penting dalam hidup ini, kata Dita sambil menatap suaminya. Ardi menoleh, tersenyum lembut. Kita sudah menjalani hidup ini dengan cara kita sendiri, Dita. Tidak ada yang lebih penting dari kebahagiaan yang kita rasakan bersama. Itu yang harus kita jaga. Dita merasa hatinya semakin tenang mendengar kata-kata itu. Ia tidak lagi merasa terjebak antara keinginan untuk diterima dan cinta yang tulus untuk suaminya. Kini, ia tahu bahwa kebahagiaan sejati adalah sebuah perjalanan, dan mereka telah memilih untuk menjalani perjalanan itu dengan cara yang paling sederhana namun penuh makna. Di sebuah sore yang tenang di desa Cikidang, Dita duduk di teras rumah kecil mereka yang terletak di pinggir sawah. Matahari perlahan tenggelam di balik pegunungan yang membentang di kejauhan, memberikan cahaya hangat yang melapisi rumah kayu mereka. Rumah sederhana yang selama ini menjadi tempat mereka berbagi tawa, duka, dan kebahagiaan. Dita memandangi sawah yang luas terbentang di depan rumah mereka, di mana Ardi, suaminya, tengah sibuk memeriksa beberapa tanaman yang baru saja ditanam. Kehidupan mereka memang jauh dari kemewahan, namun Dita merasa kedamaian yang mereka rasakan jauh lebih berharga dari apapun yang bisa dibeli dengan uang. Kehidupan di desa Cikidang ini memberi mereka kebahagiaan yang sederhana namun sejati. Meski sebelumnya Dita seringkali merasa cemas tentang pandangan orang lain, kini ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tentang mendapatkan pengakuan dari orang luar, tetapi tentang menikmati setiap momen bersama orang yang kita cintai. Dita memejamkan matanya sebentar, membiarkan angin sepau-sepau yang berhembus dari arah sawah menyentuh kulitnya.
Ia merasa tenang, seperti alam yang ada di sekitarnya berbicara langsung padanya, mengingatkan bahwa hidup ini adalah tentang menjalani hari-hari dengan penuh rasa syukur, tanpa perlu terbebani dengan standar yang ditetapkan oleh dunia luar. Ia merasa damai. Setiap kali Dita memikirkan bagaimana hidup mereka telah berubah, ia tak bisa menahan rasa syukur yang mendalam. Semua tekanan dari keluarga besar yang dulu sering meremehkan hidup mereka, perlahan-lahan memudar. Setelah pengakuan Ardi yang mengejutkan tentang kekayaan yang disembunyikannya, pandangan keluarganya mulai bergeser. Mereka yang dulu menganggap kehidupan mereka kurang, kini mulai menghargai pilihan hidup mereka. Namun, meskipun keluarganya kini lebih menghargai Ardi dan apa yang telah mereka capai, suaminya tetap mempertahankan sikapnya yang sederhana. Ia tidak pernah berubah. Ardi tetap memilih untuk tidak mengungkapkan lebih banyak tentang kekayaannya. Ia lebih suka menghabiskan waktu di sawah, merawat tanaman-tanaman mereka dengan penuh ketekunan. Hasil dari pekerjaan tangan mereka itu mungkin tidak dapat diukur dengan barang mewah atau status sosial yang diidamkan banyak orang, tetapi bagi Dita dan Ardi, itulah yang memberi mereka kebahagiaan yang sesungguhnya. Pada malam hari, ketika Dita dan Ardi duduk bersama di depan rumah, menikmati secangkir teh hangat, Dita mulai merenung. Ia merasa seperti sudah menemukan kedamaian dalam hatinya. Selama ini, ia terjebak dalam keinginan untuk diterima oleh keluarganya, untuk membuktikan bahwa hidup mereka yang sederhana juga layak dihargai. Namun sekarang, setelah sekian lama, ia baru menyadari bahwa kebahagiaan mereka tidak perlu dibuktikan kepada siapapun. Kebahagiaan itu ada dalam setiap momen sederhana yang mereka jalani bersama. "Ardi, aku merasa kita sudah menemukan jalan kita," kata Dita dengan lembut, suaranya penuh rasa syukur. "Aku tahu hidup kita tidak selalu mudah, tetapi aku tidak ingin hidup dengan cara lain. Aku ingin terus berjalan bersama kamu di sini, di desa ini." Ardi menatap Dita dengan senyuman yang tidak pernah berubah. "Kita sudah memilih jalan ini, Dita," jawabnya dengan suara tenang. "Jalan yang penuh ketenangan dan kebahagiaan. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Kebahagiaan kita ada pada cara kita menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur." Dita merasa hatinya semakin tenang mendengar kata-kata suaminya. Ia tahu bahwa tidak ada yang perlu dibuktikan lagi. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada materi atau pengakuan dari orang lain, tetapi pada kedamaian dalam hati. Ardi sudah lama mengajarkannya bahwa hidup yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar, adalah hidup yang paling berharga. Keesokan harinya, mereka kembali ke sawah mereka. Ardi dengan cermat memeriksa setiap tanaman, sementara Dita membantu membersihkan sekitar lahan. Di bawah sinar matahari pagi yang hangat, mereka bekerja bersama dengan penuh semangat, seolah-olah dunia di luar sana tidak ada yang lebih penting. Hanya ada mereka berdua, tanah yang mereka rawat, dan kehidupan yang mereka pilih bersama. Beberapa kali Dita berpikir tentang keluarganya, tentang bagaimana dulu mereka sering mengkritik hidup mereka, bagaimana mereka meremehkan Ardi hanya karena ia adalah seorang petani. Namun kini, meskipun keluarga besarnya mulai menghargai pilihan hidup mereka, Dita merasa lebih kuat dan lebih damai dengan apa yang mereka miliki. Ia tidak lagi merasa harus membuktikan apapun. Sore itu, setelah selesai bekerja di sawah, Dita dan Ardi duduk di tepi lahan, menikmati senja yang perlahan turun. Dita merasa begitu bahagia hanya dengan berada di samping Ardi, menikmati keheningan dan kedamaian yang mereka rasakan bersama. "Dita, aku merasa kita sudah mencapai apa yang seharusnya kita capai dalam hidup ini," kata Ardi dengan penuh keyakinan. "Kita memiliki satu sama lain, kita memiliki rumah ini, kita memiliki kebahagiaan. Apalagi yang lebih penting dari itu?" Dita hanya tersenyum, memandang suaminya dengan penuh cinta. Ia tahu bahwa hidup mereka tidak sempurna dalam pandangan orang lain, tetapi bagi mereka, itu adalah kehidupan yang sempurna. Tidak ada yang lebih berharga dari hidup yang mereka jalani bersama. Tidak ada yang perlu mereka buktikan lagi. Saat matahari terbenam, mereka berdua duduk diam, menikmati keindahan alam yang mengelilingi mereka. Dita merasa bahwa kebahagiaan sejati memang ada di dalam kesederhanaan. Semua yang mereka butuhkan sudah ada, saling mencintai, saling mendukung, dan menikmati setiap detik hidup yang mereka jalani bersama.
Dunia luar mungkin tidak akan pernah memahami hidup mereka, tetapi mereka sudah merasa cukup. Mereka sudah menemukan kebahagiaan sejati.